Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan lebih dari nafasku Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan aku karena menemukanmu, bahwa hidupku padamu masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu sekali dalam hatimu, dan kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk pegang tanganku, aku rindu singgah di dalam hatimu, Engkau terang
yang membuatku melihat jauh kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Pegangan tangan-Mu ya Bapa, untuk selamanya. Pegangan tangan-Mu ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang pada pagi hari ini kepada-Mu. Engkaulah satu-satunya harapan kami, dan Engkaulah satu-satunya andalan kami. Kami menyerahkan segenap keberadaan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang Allah yang kami percayai. Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Allah yang kekal, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kepada-Mu ya Bapa, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat, dengan kesegaran yang baru, dengan hari yang baru, dengan semangat yang baru Tuhan, dan antusias yang baru ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya kalau Tuhan telah menyertai kami sampai dengan saat ini, Tuhan juga akan menolong kami di waktu-waktu yang akan kami jalani ini ya Bapak. Sampai kami boleh mencapai garis akhir, garis finish ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kepada kami supaya kami tetap percaya meskipun kami tidak melihat. Ajar kepada kami supaya kami tetap berharap kepada Engkau, karena itulah yang terbaik. Engkau sumber daripada segala pertolongan, Engkau sumber daripada segala berkat, Engkau sumber daripada kesembuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapak. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapak. Mengenal melalui karya Roh Kudus, mengenal melalui firman-Mu, mengenal melalui ciptaan-Mu, mengenal Engkau melalui kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala apapun ya Bapak. Ajarkan kepada kami untuk melepaskan
setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, setiap kepahitan, setiap kemarahan, setiap kebencian, dan biarlah kasih-Mu yang selalu memenuhi hati kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah-Mu terus Allah memerintah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami sekeluarga pada pagi hari ini. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari di dalam kami hidup masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Kami menyadari akan segala kelemahan kami, keberdosaan kami, baik perkataan-perkataan kami, maupun pikiran-pikiran kami, maupun tindakan-tindakan kami, ya Bapak. Yang mungkin tanpa kami sadari, tanpa kami rasakan, kami telah mengecewakan hati Tuhan. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, dan biarlah kasih-Mu boleh mengalir di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, ya Bapak. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar tahu, tetapi ajar kepada kami untuk melakukan apa yang Kau mau di dalam kehidupan ini. Karena firman-Mu hidup, karena firman-Mu berkuasa mengubah akan setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami serahkan pembacaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sudah sampai kitab Kejadian, ya. Kita sudah membaca sampai kitab Kejadian pasal 25, keturunan Abraham dari Keturah, ya. 26 ya, Ishak, Ribka, dan Abimelek, ya. Ini ada satu ayat 1 sampai dengan 34. Jadi seorang membacanya 8 ayat, ya. Mulai dari ini. Pasal 26 ayat 1 sampai 34. Nah, 35. Iya, 35. Jadi satu orang 8 ayat. Hah? Ya. Saudara berdua sejumlah berdua akan katakan kepadanya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku menyebutkan engkau dengan sedang engkau sebab kepada memang daripada keturunanmu akan kuperintahku negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah diikatkan kepada Abraham ayahmu. Lalu akan memperbanyakkan keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan mengingat kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan sebagainya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dan juga orang-orang di tempat itu menyertai istrinya. Tentang istrinya berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia saya pun yang berkatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena berat dan elok manisnya. Dan beberapa lama ia ada di sana. Pada satu kali ibu Allah berolok Musa itu dari jalan. Maka dilihatnya Isa sedang duduk di luar jalan juga. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Bagaimana mungkin kau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan sampai aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apa ini yang kau perbuat terhadap kami? Dapat saja terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu.
hingga engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa, siapa yang menyentuh orang ini atau istrinya, ia pasti dihukum mati. Perjanjian Ishak dan Abimelek. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya. Makin lama makin kaya, hingga menjadi kaya raya. Ia mempunyai kawanan kambing domba dan lembu serta banyak budak, sehingga orang Filistin iri kepadanya. Semua sumur yang pada zaman Abraham ayahnya digali oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari antara kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Ayat 17 sampai 24. Ishak pun pergi dari situ berlima di lembah Gerar, menetap di sana. Kemudian Ishak menggali kubur kembali sumur-sumur air yang digali pada zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah kematian Abraham. Ia menyebut sumur sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka menemukan di situ mata air yang masih hidup. Para gembala Gerar lalu bertengkar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini milik kami." Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dari orang-orang itu bertengkar juga tentang sumur itu. Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan keleluasaan pada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari sana ia pergi ke Berseba. Pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah Abraham, ayahmu. Jangan takut, sebab aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat keturunan banyak karena hamba-Ku Abraham." Lalu di situ Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, dan disitulah hamba-hambanya menggali sumur. Datanglah Abimelek dari Gerar pada Ishak bersama Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi Ishak berkata kepada mereka, "Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenci aku dan telah menyuruh aku pergi darimu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia di antara kita, antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, seperti kami melakukan hanya yang baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Sekarang engkaulah yang diberkati Tuhan."
Kemudian Iskak mengadakan perjamuan bagi mereka. Mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka saling bersumpah. Kemudian Iskak melepas mereka pergi dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, hamba-hamba Iskak datang memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah mereka gali, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu ia menamai sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu Berseba sampai sekarang. Esau dan kedua istrinya, ketika engkau telah berumur 40 tahun, ia memperistri Judit, anak Beeri, orang Het, juga Basmat, anak Elon dan orang Het. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan baik hati bagi Iskak dan Ribka. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam pokok doa. Sekarang hari Rabu ya, kita berdoa untuk kegiatan doa Rabu dan juga rapat majelis. Kita juga berdoa besok untuk doa puasa ya. Dan kemudian hari Jumat tanggal 26 kita juga doakan untuk retreat pemuda di Kaliurang ya, sampai tanggal 28. Kita doakan untuk tanggal 28 di sini yang layani Ibu Bes ya. Kita doakan. Juga tanggal 29-nya pagi jam 8 kita harus ada di Kartini ya. Kita ke Karimun Jawa, kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Persiapan-persiapan apa yang mau dibawa, yang dipersiapkan di sana kita persiapkan ya. Dan juga sampai tanggal 2 kita di sana, hari Kamis. Jumat, Sabtu, 2 hari, kemudian masuk lagi Minggu, kita akan mengadakan ibadah pembukaan bulan keluarga, disertai penyerahan anak, baptisan, dan juga perjamuan kudus. Kita doakan semuanya dapat berjalan lancar, dan juga untuk di bulan Juli ini, kita doakan supaya semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga kita menyusun jadwal untuk 1 semester dari bulan Juli sampai bulan Desember ya, untuk tema-tema khotbah pelayanan kita doakan. Dan juga untuk memasuki minggu pertama di bulan Agustus ada KKR, kita juga doakan. Dan minggu kedua ada tukang mimbar sinode di Kelurahan Pati. Ya, kita juga doakan untuk semuanya dapat berjalan lancar dan kita masuk pokok doa seperti biasa. Kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan, baik berupa doa, dana, tenaga, pemikiran mereka. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga, baik keluarga kita dan keluarga GKMI Pecangan. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi. Kita juga berdoa untuk gereja. Kita berdoa untuk jemaat. Kita berdoa juga untuk sinode. Di dalamnya ada PIPKA dan juga MDS. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Nanti kalau ada pokok doa yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan. Kita berdoa bersama-sama, kemudian Ibu Mary yang akan menutup. Namun sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku Haus akan kasih, jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah teman hatiku yang beri ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus.
Oh Yesus, kekasihku, namamu kan di hatiku, seluruh hidupku hanya bagimu, Yesus yang setia, setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Sirahilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, Oh Yesus, kekasihku, namamu kan pergi di hatiku, seluruh hidupku hanya bagimu, Yesus. Rumah setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, namamu kan pergi di hatiku, seluruh hidupku hanya bagimu, Yesus. Setia, setia selamanya. oh Yesus, Kekasihku, hanya namamu kan pergi di hatiku, seluruh hidupku hanya bagimu, Yesus. Engkau setia, setia selamanya. mau setia. Engkau setia, setia Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh jiwa kami haus akan kasih Tuhan. Kami merindukan jiwa kami boleh disegarkan, boleh dipuaskan oleh kasih Tuhan. Kami menyerahkan segenap keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini, baik dari pagi, siang, sore, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga untuk kegiatan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Tuhan, orang-orang yang telah bermurah hati, orang-orang yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, orang-orang yang telah peduli pada hamba-hamba-Mu,
yang senantiasa memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah setiap persembahan mereka ya Bapa. Baik dana mereka, baik tenaga mereka, waktu mereka, pemikiran mereka, doa mereka. Berkati ya Bapa. Berkati juga untuk keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini. Baik keluarga hamba-Mu, keluarga di Bandung, keluarga di Kediri, bahkan keluarga-keluarga besar GKMI Pecangan. Tuhan berkati semua. Kami serahkan juga hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini ke dalam tangan. Berkati sinode kami, baik PIMKA maupun MDS. Berkati bangsa dan gerak kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk hari ini, hari Rabu ya Bapak. Ada 2 Rabu, ada rapat majelis. Kami juga menyerahkan untuk besok doa puasa. Bahkan hari Jumat besok, pemuda remaja akan berangkat ke Kaliurang. Tuhan juga menolong, memberkati persiapan-persiapan mereka. Bahkan Tuhan juga memberkati untuk setiap acara dan kegiatan sampai dengan tanggal 28. Tanggal 29 ya Bapak, kami juga akan berangkat kebersamaan ke Karimun Jawa. Tuhan juga menolong dan Tuhan memberkati sampai dengan tanggal 2. Tuhan juga menolong dan memberkati untuk ibadah pembukaan bulan keluarga, penyerahan anak, dan juga baptisan serta perjamuan kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Nyalakan Tuhan hari ini segenap terima kasih Tuhan. Segenap kehidupan kami, setiap langkah kami, pikiran kami, perasaan kami serahkan sepenuhnya dan kasih Tuhan. Bila Tuhan ada beracara dalam hidup kami, karena kehidupan kami pun ada dalam Engkau pun ada dalam kami. Menyerahkan juga Tuhan setiap bangsa kami dengan segala pergumulannya, kerinduannya, menjadi bangsa yang kudus, menjadi bangsa yang taat setia kepada Tuhan, dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam tuntutan, dengan berbagai macam hal yang ada di dalam negeri ini. Banyak hal kejahatan yang terjadi di negeri ini. Tuhan tolong jagai setiap umat-Mu, rakyat-Mu yang ada di negeri ini Tuhan, menjadi rakyat yang takut akan Tuhan. Penuhi, kuasai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga Tuhan Allah beracara atas kehidupan mereka, sehingga setiap kejahatan-kejahatan yang terjadi di negeri ini bukan membuat kami rakyat-Mu jauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekat kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami terus diperbarui oleh Tuhan, terus kehidupan kami ada dalam Tuhan. Jauhkan hal-hal yang ada di negeri ini, bahkan tumpas habis mereka psikopat-psikopat yang ada di negeri ini, bahkan juga mereka yang mental mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, sehingga bangsa kami dipenuhi dengan bangsa yang sehat, akal budi mereka dalam Tuhan. Bapak, kami silakan juga untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada, menjadi gereja, menjadi wadah untuk umat-Mu hidup diperbaiki oleh Engkau, menjadi gereja yang hidup, yang membangun setiap umat-Mu untuk hidup dan menghidupkan firman-Mu, sehingga setiap laku mereka ada di dalam kehidupan dan pimpinan Tuhan. Menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani mereka. Biarlah Tuhan terus perlengkapi dengan perlengkapan senjata rohani Allah, sehingga mereka boleh melayani setiap jemaat Tuhan, membawa mereka mendekat dan melekat akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga langkah mereka dipimpin, dikuasai oleh Tuhan. Bapak, kami silakan GKMI pun ke dalam cinta kasih Tuhan, menjadi gereja yang cinta damai, menjadi gereja yang berotoritas akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang menjadi dasar untuk
untuk gereja-gerejamu bergerak dan bertumbuh, bergerak dan berdampak, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hamba Tuhan, jemaat Tuhan, majelis Tuhan, sehingga mereka kembali kepada firman-Mu, sehingga setiap langkah mereka ada dalam koridor Tuhan. Bapak, kami serahkan pengurus sinode pun dalam cinta kasih Tuhan, menjadi pengurus yang dimampukan Tuhan untuk mengayom GKKM ini hidup dan menghidupkan firman-Mu di dalam satu laku kehidupan mereka. Menyerahkan juga staf-staf yang ada di sinode, biar mereka boleh bergerak mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka. Gereja-Mu GKM Pejangan pun kami serahkan dalam kuasa Roh Kudus Tuhan, biar menjadi gereja yang kudus, menjadi gereja yang mau dipimpin Tuhan, menjadi gereja yang berotoritas akan firman-Mu, sehingga gereja-Mu ini hidup di dalam ke firman Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan mau dibentuk oleh Tuhan, mau dibaharui oleh Tuhan, dan kehidupan mereka mewujud nyatakan firman dalam setiap laku kehidupan mereka, baik anak-anak, muda dan remaja, dewasa muda, para lansia Tuhan, para dewasa Tuhan, hidup mereka dipenuhi, dikuasai oleh firman-Mu, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh mereka, pikirkan mereka, yang dirasakan oleh mereka, semua kembali kepada firman Tuhan. Bapak, kami serahkan mereka yang sedang berjuang untuk sembuh, dalam mereka boleh tetap menikmati kuasa Allah, menikmati tuntunan Allah, dan mereka boleh menikmati pemulihan detik demi detik, jam demi jam, menit demi menit, hanya karena kemurahan Tuhan. Menyerahkan segala kelemahan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, baik kesehatan Pak Yitno, baik juga Pak Sarjono, demikian juga kami serahkan untuk kesehatan Bu Hasim, Bu Sarjono, demikian pula kami serahkan Tuhan untuk kesehatan Pak Wandi, demikian pula kami serahkan untuk kesehatan Bu Sarmona, Bu Sepangestu, demikian juga Bu Kim. Bapak, kami juga menyerahkan untuk kesehatan Bu Eko dan juga Bu Agung dan cinta kasih-Mu. Bapak, kami serahkan untuk pemulihan kesehatan Bu Pitono, demikian juga Cik Yen dan Lala yang di Solo saat ini, Tuhan, untuk proses pemulihan kesehatan Lala, Tuhan tolong pulihkan mereka, dan kami serahkan untuk kesehatan jemaat Tuhan yang lainnya, biarlah mereka boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan. Bapak, kami serahkan segala kehidupan kami hari ini, baik tumbuh kembang kami, liburan sekolah kuliah kami, yang mencari sekolah, kami serahkan dalam kasih Tuhan, beri yang terbaik buat mereka, dan mereka boleh melanjutkan ilmu mereka dengan pimpinan Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh naik dan naik di dalam Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh menikmati cara Tuhan bekerja. Bapak, kami serahkan mereka yang bekerja, baik mereka yang bekerja di pabrik, mereka yang bekerja di sawah, mereka yang bekerja di kebun, mereka yang bekerja di peternakan, mereka juga yang bekerja di toko, di pasar, demikian juga mereka yang di instansi-instansi. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka boleh bekerja dengan pimpinan Tuhan, melayani Engkau melalui pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh tetap menyeimbangkan iman percaya mereka kepada Tuhan, antara pekerjaan mereka, antara Tuhan, dan juga antara diri mereka, sehingga mereka boleh menyeimbangkan segala yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan penuh ucapan syukur. Menyerahkan mereka yang menikmati masa pensiun, mereka yang menikmati masa lansia, mereka yang menikmati kehidupan berumah tangga, pergumulan kehidupan mereka, pergulatan mereka dalam mengarungi kehidupannya, biarlah mereka boleh menikmatinya dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan, dan boleh Tuhan menikmati cara-cara Tuhan menolong kehidupan mereka. Misalkan hari ini Tuhan, dalam cinta kasih-Mu, dalam kasih-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan selalu untukmu, selalu untukmu. Semua yang ku berbuat masih sesuai
adalah milikku, Putra muliamu. Sampai ku nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu. Tuhan dan Rajaku, semua yang ku perlu, kasih yang amanah, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Saat kebangkitan telah selesai, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.